bahwa Soekarno memproklamirkan Indonesia itu bukan atas inisiatifnya sendiri, bukan kemauannya, tapi atas desakan pemuda di bahwa Pak Soekarno ini bukan berjiwa nasionalis. Orang berjiwa nasionalis tentunya bisa menghormati perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Baik sahabat, mari kita simak video ada yang tipu-tipu meniru suara Bang Karni Ilyas. Dengan menggunakan nama Karni Ilyas, ternyata dia berbicara merendahkan Presiden pertama Indonesia yaitu almarhum Insinyur Soekarno. Diskusi ini dilakukan di room channel Paul, sang orang yang menobatkan dirinya sebagai nabi dari agama Kristen. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya, Karni Ilyas langsung. Baik, terima kasih Pak Paulzang, juga Pak Santiabar. Siap, Karni. Selamat malam Pak Santiabar, Pak Paulzang, juga rekan-rekan semuanya. Saya setuju Pak dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa Pak Soekarno itu sebetulnya tidak berjiwa nasionalis. Saya sangat setuju sekali. Bahkan saya bisa katakan bahwa beliau itu bukan juga presiden yang pro dengan wong cilik itu. Namun itu nama besar Pak Soekarno itu yang dimanfaatkan oleh Megawati untuk menaikkan pamornya di dunia politik. Tetapi kalau kita mau kilas balik tentang sejarah Republik Indonesia ini bisa sampai merdeka, itu jangan lupa di sejarah kita sudah mempelajari bahwa Soekarno memproklamirkan Indonesia itu bukan atas inisiatifnya sendiri, bukan kemauannya, tapi atas desakan pemuda di kaum muda, Pak Santiabar. Atas desakan kaum muda itu Pak Soekarno itu diancam, diculik, lalu diancam akan dibunuh. Kalau tidak memproklamirkan Indonesia pada saat itu. Jadi pertanyaannya, mengapa Pak Soekarno itu digadang-gadang ataupun dinobatkan menjadi Bapak Proklamator? Ini kan rancu, padahal dia sendiri memproklamirkan Indonesia itu di bawah ancaman. Jadi sebetulnya yang berjasa itu kaum muda. Kaum muda. Jadi itu perlu diluruskan sejarah ini. Jadi saya tidak setuju. Boleh silakan diviralkan suara saya ini yang mengatakan bahwa Bapak Soekarno itu perlu dipertanyakan itu. Nasionalismenya sejak awal itu perlu dipertanyakan. Memproklamirkan bukan atas keinginannya, tapi karena di bawah ancaman. Lalu saya juga tadi mengatakan Pak, bahwa Pak Soekarno ini tidak pro dengan rakyat kecil. Itu ada buktinya Pak. Kalau saya bicara ini selalu berdasarkan fakta. Coba Bapak bayangkan Pak, di zaman itu Pak, rakyat Indonesia ini masih banyak yang miskin. Bukan hanya miskin Pak, tapi kelaparan Pak. Tapi kok bisa-bisanya ini Pak Soekarno bangun Monas Pak. Bangun Monas di masa-masa
rakyat Indonesia banyak yang kelaparan itu, Pak. Lalu saya yakin, Pak, Halul yakin, Pak, apabila Pak Soekarno ini hidup di masa zaman sekarang ini, Pak, pasti sudah patut dicurigai, Pak. Itu kalau dipikir-pikir, Pak, Pak Soekarno itu bukan orang kaya, Pak. Gaji presiden itu berapa? Tapi kita bisa lihat, Pak, harta Soekarno itu katanya itu ada banyak, Pak. Harta Soekarno itu harusnya patut dipertanyakan. Dari mana itu Pak Soekarno itu bisa memperoleh kekayaan yang begitu banyak, sedangkan gaji presiden paling berapa itu, Pak, itu. Tapi ya itu, untungnya Pak Soekarno ini hidup di zaman Orde Lama, di zaman dulu di mana rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh. Rakyat Indonesia banyak yang nurut-nurut aja itu, Pak. Nggih ndoro, nggih begitulah istilah bahasa saudara-saudara kita dari suku Jawa, banyak nggihnya. Jadi akhirnya begitu, nurut-nurut aja. Mana lagi pada zaman itu internet belum ada, netizen juga belum ada. Kalau netizen ada, ya mungkin pada saat ini juga udah banyak cibiran. Ya, kemana-mana presiden, kemana-mana punya istri, dibuang di sana punya istri, taruh di sini punya istri. Itu kalau sekarang pasti udah jadi banyak jadi kontroversi itu, Pak. Lalu, Pak, ini ada yang terbaru lagi, Pak. Itu pernyataan dari Ibu Megawati. Itu tentang menentang Israel itu katanya dapat wangsit daripada Pak Soekarno. Wangsit dari Soekarno itu untuk anti terhadap Israel. Ini kan semakin memperkuat yang kita sampaikan tadi, bahwa Pak Soekarno ini bukan berjiwa nasionalis. Orang yang berjiwa nasionalis tentunya bisa menghormati perbedaan suku, ras, agama, ataupun lain sebagainya, itu, Pak. Tapi saya bersyukur juga, Pak, atas polemik PSSI ini, Pak. Inilah tahun-tahun kehancuran Partai Demokrasi Indonesia, Pak. Iya, Pak. Orang tidak akan mau lagi nanti pilih PDI. Siapapun yang diusung oleh Partai PDI untuk jadi capres ataupun cawapres tidak akan dipilih orang lagi, Pak. Karena orang sudah benci, Pak, dengan kejadian yang mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu, Pak. Itu begitu, Pak. Paul. Lanjut. Jadi Pak Karni. Ya betul, Pak Paul. Ya. Jadi saya ini Demikian sahabat, sungguh tega dan tidak punya etika orang yang mengaku nama Bang Karni Ilyas. Orang ini sama halnya merendahkan Bang Karni Ilyas dan berbicara menghina Presiden RI 1 yang pertama. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.